Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Minprof untuk menikmati kisah Hiu Legend, si anak SMA sang tentara bayaran. Jadi, bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru mengenal Hiu Legend, bisa ke halaman utama channel untuk melihat playlist Hiu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Ketua Cha bertanya, apa yang diinginkannya? Sogbei mengambil kursi, lalu berkata kalau urusan mereka berdua belum selesai. Dia selalu teringat kejadian masa lalu setiap kali perut sebelah kanannya terasa sakit. Ketua tak peduli dengan masa lalu, tapi apa Sogbei memanfaatkan Hyunso? Ternyata dia masih saja seperti preman. Salah satu anak buah Sogbei emosi mendengar itu. Namun, bosnya memberi isyarat untuk berhenti. Sogbei lalu berkata, kabar tentang Dosik sering terdengar. Dulu, Dosik lumayan sukses. Tapi, katanya, sekarang dia sudah bangkrut. Ketua Cha menyeringai. Maksudnya, Sogbei tidak menantangnya saat masih sukses dan baru merasa ingin mengusik sekarang. Dia cukup takjub. Sogbei bahkan tak bisa maju sendirian dan malah memanfaatkan Hyunso. Tingkahnya masih seperti preman. Karena itu, dia memanggilnya seperti itu. Bos Sogbei merasa tersinggung. Kali ini, anak buahnya tadi maju menyerang. Namun ketua menghindar dan memberi sebuah tinju ke dagu, lalu melemparnya. Sogbei menjadi geram melihat itu. Ketua lalu mengatakan, sepertinya Kim Sogbei salah paham. Dia tidak bangkrut, tapi hanya ingin hidup dengan tenang. Lalu kembali mengatai Sogbei preman kelas teri. Itu sukses membuat Sogbei marah. Membuatnya berteriak, menyuruh bawahannya membunuh Cha Dosik. Segera, semua yang ada di sana menyerang ketua. Namun, meski perutnya terluka, ketua masih bisa melawan. Satu persatu musuh berjatuhan karena serangannya. Salah satu musuh terbang menghantam meja di dekat Hyunso. Bocah itu merinding. Dia tahu kalau si brengsek Dosik terkenal di seluruh distrik. Tapi apa memang dari dulu si brengsek ini sangat kuat? Dia mulai cemas. Tidak mungkin orang sebanyak ini tidak bisa menghabisi seorang Cha Dosik, kan? Setelah beberapa saat, tempat itu dipenuhi dengan tubuh tak berdaya. Musuh yang lain bergidik ngeri melihat keganasan ketua. Namun, saat ini ketua jadi terengah-engah dan tubuhnya mulai sulit untuk bergerak. Dia bertanya-tanya, apa mungkin pisau tadi mengenai organ dalamnya? Sogbei berteriak kesal. Apa yang anak buahnya lakukan? Bajingan Dosik sudah kelelahan. Mereka harus cepat membereskannya. Segera setelah itu, para musuh kembali maju. Kali ini, ketua terkena pukulan keras di punggung. Tapi dia masih bisa membalasnya. Namun musuh terus berdatangan. Ketua harus bertahan mati-matian meski puluhan orang mengeroyoknya. Sementara itu, Hyung-suk mendesak sopir untuk menambah kecepatan. Tidak perlu memperdulikan mobil di belakang. Mereka harus segera sampai ke tempat itu. Di sisi lain, ketua semakin kelelahan. Darah terus mengalir dari lukanya. Namun dengan kondisi begitu, dia masih bisa membantai seluruh preman yang ada di sana, membuat lantai di sana penuh dengan tubuh pingsan dan darah. Hyunso tak habis pikir. Akan sangat kacau kalau dia tadi tidak menusuk Dosik. Bagaimana bisa orang itu berkelahi meski kondisinya sudah seperti itu? Kim Sogbei memuji. Ternyata kemampuan Cha Dosik belum hilang. Tidak. Karena dia sudah sampai sejauh ini dengan kondisi seperti ini, apa dia semakin kuat dibanding yang dulu? Sepertinya Sogbei paham kenapa dulu Dosik terkenal di seluruh negeri. Tidak diragukan lagi.
Dia berbeda jika dilihat langsung, tapi sekarang sudah berakhir. Dosi juga tahu kalau ini sudah batasnya kan. Meski sudah terpojok, ketua masih memprovokasi. Kenapa Sok Bey kagum? Ini bukan apa-apa. Jika kondisinya masih baik-baik saja dari awal, dia akan menunjukkan kemampuan terbaiknya pada Sok Bey. Sama seperti dulu. Sok Bey jadi jengkel mendengar itu. Dia memanggil Hyunsu dan memberinya pisau untuk menusuk Cha Dosi. Awalnya Hyunsu ragu, tapi karena terus dipaksa, pisau itu diambilnya. Dalam hati, dia mengumpat. Padahal Sok Bey bilang dia hanya perlu menusuk di awal. Hyunsu tak punya pilihan. Jika dia berhenti sekarang, semua yang telah dilakukannya sampai saat ini tidak akan ada guna. Tiba-tiba terdengar suara motor diikuti dengan rem yang berdecit keras, membuat perhatian semua orang teralihkan. Lalu seseorang masuk dengan helm. Sok Bey kebingungan, siapa dia? Apa ada yang memesan sesuatu? Tapi anak buahnya bilang tidak ada. Namun ketua Cha mengenal orang itu. Dia adalah Yu Lejin. Lejin mengatakan kalau pesanan lauk telah datang, membuat suasana di sana menjadi keringat. Sok Bey marah besar. Bajingan mana yang tidak paham situasi sekarang dan malah memesan lauk? Lejin dengan helm dan tas imut di tangannya berdiri menatap ketua yang sudah berlumuran darah. Sok Bey kesal sekarang. Dia harus membereskan satu lagi mayat yang tak berguna. Dia menyuruh anak buahnya menyeret rider itu. Jangan sampai kabur. Mereka akan dapat masalah kalau si pengendara memberitahu tentang ini pada orang-orang. Salah satu preman segera maju. Sok Bey meminta si pengendara menganggap hari ini adalah hari tersial dalam hidupnya. Lagi pula, hidup memang sesialan ini. Tapi Sok Bey tak tahu, bukan si rider yang sial, tapi dirinya. Preman tadi mengangkat tangannya ingin menyeret si rider itu. Tapi rider alias Lejin dengan cepat menangkap, lalu menghantam kepalanya, membuat si preman pingsan seketika. Sok Bey tak percaya ini. Apa yang terjadi barusan? Lejin dengan hati-hati meletakkan tas imutnya di atas meja. Tepat setelah melakukan itu, preman-preman di sana berteriak sambil menyerangnya. Namun mereka salah pilih lawan. Lejin menghindar, lalu dengan cepat menendang musuhnya, diikuti dengan pukulan tepat di dada rekan si musuh. Dalam sekejap, dua orang sudah dibuat pingsan. Sok Bey mulai panik, tapi Lejin tak berhenti. Dia kembali maju, menendang salah satu preman sampai terbang. Preman lain datang dengan pisau. Lejin melihatnya. Dia segera menahan serangan itu dan menyerang leher si preman, membuatnya terjatuh. Preman lain mulai bergerombol mencoba mengeroyok si rider, dan tentu saja mereka semua dibantai. Lejin menghabisi satu persatu musuh yang menyerangnya. Mereka bukan tandingan untuk jin. Kim Sok Bey bergidik melihat anggotanya dihajar. Salah satu preman disikut dengan lutut, lalu kepalanya dihantam ke meja mengeluarkan suara keras, menjatuhkan rokoknya. Dia bertanya-tanya siapa monster bajingan yang ada di depannya. Tiba-tiba seseorang berkata, yang sial itu bukan si rider, tapi dia. Kim Sok Bey lah yang akan tamat. Ketua Cha sudah duduk di kursi sambil mengeluarkan rokok. Dia mengatakan rider itu tidak selevel dengan preman seperti Sok Bey. Sesaat kemudian, Lejin sudah menghabisi seluruh preman yang ada di sana, meninggalkan Hyunsu dan Sok Bey. Hyunsu berdiri bergemetar. Bagaimana bisa keadaannya berubah secepat ini? Kenapa semua anggota bos Sok Bey tiba-tiba dikalahkan oleh seorang pengendara pengirim makanan yang biasa itu? Dia
lalu ditatap oleh si rider. Saat melihat matanya, Hyun-soo baru sadar rider itu adalah anak SMA yang berada di bar kemarin. Tempat itu kembali kedatangan tamu. Kali ini Hyun-soo dan yang lain menerobos masuk memanggil ketua mereka. Melihat kondisi ketua yang sangat buruk, Hyun-soo segera memintanya untuk pergi ke rumah sakit. Namun ketua mengatakan dia harus menyelesaikan urusannya dulu. Kemudian terdengar suara Rim dari luar. Ternyata itu adalah anggota ketua Cha. Tempat itu sekarang dipenuhi dengan mereka. Sok-bae ketakutan melihat semua itu. Tubuhnya bergetar. Ketua lalu bangkit. Dia berjalan perlahan. Sok-bae semakin takut. Namun ketua Cha melewatinya dan malah berbicara dengan Hyun-soo. Sok-bae diabaikan, berpikir alasan Cha Do-sik melakukan itu karena menganggapnya tidak layak untuk dihadapi. Hyun-soo gemetar, mencoba membujuk ketua Cha. Namun ketua sudah memikirkan baik-baik apa yang harus dia lakukan padanya. Hyun-soo menjatuhkan pisaunya, mengakui dirinya salah, dan berjanji tidak akan berbuat seperti ini lagi. Dia meminta maaf. Ketua mengatakan ini bukan salah Hyun-soo, tapi salahnya. Jika Hyun-soo mengenalnya dengan baik, sepertinya dia tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Hyun-soo kebingungan. Tiba-tiba, tinju mentah ketua menghantam wajahnya, seketika menjatuhkannya. Ketua mengambil pentungan besi dan berkata, Hyun-soo patuh pada preman bajingan seperti Sok-bae, tapi tidak mungkin begitu terhadapnya. Hyun-soo memohon-mohon, mengingatkan tentang kakek. Ketua membalas, dia melakukan ini karena mengingat orang tua itu. Ketua menghajar Hyun-soo habis-habisan. Suara pukulan dan erangan terdengar. Hyun-soo dan yang lain hanya bisa melihat dengan prihatin. Setelah beberapa saat, ketua akhirnya berhenti, meninggalkan Hyun-soo yang terlihat menyedihkan. Ketua memperingatkan, jika terdengar omongan bahwa Hyun-soo berniat berjudi lagi, dia akan mati. Kalau terdengar omongan bahwa dia berniat meminjam uang lagi, dia juga akan mati. Bahkan, kalau dia berniat meminta uang pada Yorim, dia juga akan mati saat itu juga. Ketua mengatakan semua itu dengan raut wajah mengerikan. Setelah memberi pelajaran untuk Hyun-soo, ketua berkata, seharusnya dia melakukan ini sejak dari dulu. Sementara itu, Sok-bae berdiri gemetaran melihat wajah seram Cha Do-sik. Dulu, dia hanya bocah kecil yang bisa dibuang kapan saja. Ketua berbalik meninggalkan Sok-bae, menyuruh bawahannya mengurus preman bajingan itu, sampai dia tidak bisa mengacau lagi. Sok-bae marah besar. Bahkan sampai sekarang, Do-sik masih memandangnya rendah seperti itu. Dia menarik pisau sambil maju menyerang. Namun Hyun-soo dengan cepat menghadang, menjatuhkannya ke lantai. Sok-bae ditendang berkali-kali meski sudah tak berdaya. Ketua berjalan keluar. Di sana dia melihat Lee-jin yang sedang berdiri menunggu. Ketua penasaran kenapa si anak SMA datang ke tempat itu. Lee-jin mengatakan dia datang membawakan lauk. Ketua bingung. Jangan bilang dia tidak bercanda tentang itu. Lee-jin tak menjawab. Dia memberikan tas pink imut kepada ketua. Adiknya meminta agar dia cepat-cepat memberikannya. Ketua terdiam sambil memegang tas itu. Raut wajahnya berubah jadi aneh. Lee-jin melanjutkan, adiknya juga memintanya menyampaikan rasa terima kasih karena ketua sudah menolong kakek. Ketua tersenyum pahit. Sepertinya dia harus berterima kasih pada adik Lee-jin. Lalu mata ketua melihat motor yang dipakai oleh Lee-jin.
Dia tak menyangka anak SMA itu akan memakainya. Ternyata Legit berniat mengembalikannya. Ketua kesal mendengar itu. Dia sudah bilang berkali-kali tidak apa-apa. Ditambah motor itu juga tidak cocok untuk dirinya yang sudah tua. Sejujurnya, dia bahkan tidak mengendarai motor itu saat masih muda. Legit jadi ragu, bertanya, apa itu motor rampasan? Ketua langsung membantah. Legit bertanya lagi, apa itu motor curian? Ketua, yang sudah jengkel, bilang bukan begitu. Dia membelinya dengan uangnya sendiri. Sekilas, ketua teringat saat pertama kali melihat motor itu. Hyun-suk bertanya, apa ketua tertarik dengan motor? Dia membelinya karena teringat masa lalu saat lewat. Dia tidak pernah benar-benar mengendarai motor itu setelah membelinya. Kemudian Hyun-suk keluar, mengajak ketua pergi ke rumah sakit. Sebelum pergi, ketua berterima kasih pada Legit untuk hari ini. Legit hanya menatapnya kosong. Dalam mobil, Hyun-suk berkata, menurutnya ketua tidak seharusnya menyelesaikan masalah Hyun-suk seperti itu. Bukankah ketua hampir mati gara-gara bajingan itu? Tapi ketua, kenapa sampai begitu demi Hyun-suk? Ketua sudah melakukan yang terbaik sejak dulu. Katanya, ketua juga sudah bersama kakek Hyun-suk selama 2 tahun. Sambil menatap jendela, ketua mengatakan, orang pertama yang mempercayainya, anak yang baru hidup bebas setelah tinggal di panti asuhan, adalah orang tua itu. Ketua kembali mengenang saat dia berhasil memperbaiki salah satu motor. Dia benar-benar bahagia. Kakek tersenyum. Ternyata Dosik bisa bekerja keras juga ya. Sepertinya mulai sekarang Dosik bisa mempelajari hal lain. Namun Dosik kebingungan. Apa kakek mengajarinya untuk membuatnya bekerja di tempat itu karena melihat ada manfaat atau potensi dalam dirinya? Kakek menghela nafas. Apa Dosik pikir alasannya karena dia punya manfaat atau potensi? Kakek juga sudah tahu tentangnya. Dosik terkenal suka berkelahi di wilayah itu sejak dulu. Apa yang bisa dilihat dari bocah yang seperti itu? Kakek juga tidak tahu. Mungkin Dosik akan dimanfaatkan kalau kakek seorang gangster. Tapi kan dia harus percaya. Orang tua sepertinya harus percaya terlebih dulu. Tidakkah menurut Dosik dia juga punya kesempatan untuk hidup seperti manusia biasa? Ucapan kakek itu membuat hidup Dosik berubah. Bahkan sampai sekarang dia masih belum melupakan kata-kata bahwa beliau mempercayainya. Hyun-suk tersenyum. Sekarang dia mengerti. Sementara itu, di negara lain, terlihat 018 menemui seorang wanita, menanyakan apa dia klien VIP. Wanita itu mengiyakan. 018 berkata bahwa dia ingin mengonfirmasi requestnya. Tugasnya adalah mengawal wanita itu sampai dia pergi meninggalkan negara ini selama 3 hari ke depan, kan? Si wanita membenarkan. Namun sebelum itu, ada satu hal yang harus dipastikan. Apa pengawalnya hanya seorang? 018 memberitahu kalau pekerjaan seperti itu cukup dia lakukan sendiri. Apa kliennya tidak merasa tenang? Si wanita menjawab tidak. Dia hanya sedikit kecewa. Tiba-tiba, si wanita mengeluarkan pistol dan menembak. 018 tidak menyangka itu, dan maka berakhirlah kisah Yu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.